Pemirsa apa kabar? Si Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 17 Februari. Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka lowongan bagi PMA dengan upah per jam. Tanggal 14, MOL mengumumkan uji coba pada 6 instansi yang memenuhi syarat seperti Red Heart Association yang dapat mulai merekrut jasa PMA. Pekerja migran harus menyelesaikan setidaknya 20 jam pelatihan prakerja. Perkiraan upah maksimal yang dipatok saat ini adalah sekitar $3.500 Taiwan per hari. Program ini akan diberlakukan paling cepat pada akhir Maret. Staf perawatan memandu para lansia melakukan evakuasi. Ini adalah latihan kebakaran bulanan di Pusat Perawatan Harian Lansia Shinglong di distrik Wenshan. Selain menitipkan lansia ke pusat perawatan, banyak keluarga di Taiwan merekrut PMA. Jika terdapat kebutuhan tenaga kerja sementara, program uji coba layanan terpadu perawatan pendampingan yang dikenal dengan program PMA upah per jam akan sangat bermanfaat. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOR mengumumkan 6 instansi uji coba yang memenuhi syarat yang dapat mulai merekrut pengasuh asing. Pekerja terkait harus menyelesaikan pelatihan selama 20 jam yang mencakup komunikasi, keterampilan perawatan dasar, pemahaman terhadap kebutuhan demensia dan penyandang disabilitas, serta penanganan situasi darurat. 目前开放可以引进的4个来源国家都可以引进，可以选择在国内直接承接别人期满转换的 机构看护工或者是家庭看护工，临时有状况或家人是化疗、手术等恢复期这类的临时短期照顾需求是没有服务可以用的，这个服务刚好可以补足这个缺口。 THFC berasumsi bahwa program ini dapat mengatasi kekurangan tenaga perawatan. Mengingat perbedaan harga barang di seluruh Taiwan, MOR merumuskan beberapa tarif yang berbeda, yaitu 1.000 hingga $1.250 Taiwan untuk 4 jam, maksimal $2.500 Taiwan untuk 8 jam, dan $3.500 Taiwan untuk perawatan sepanjang hari. Program ini dijadwalkan resmi berlaku pada akhir Maret. 2 mobil terlibat kecelakaan di Jalan Provinsial nomor 88 kemarin malam. Akibatnya, pengemudi mobil di belakang tertabrak mobil di belakangnya dan terhempas ke jalur berlawanan setelah memasang rambu peringatan. Ia dilindas oleh sejumlah kendaraan dan tewas seketika setelah kepalanya terpenggal. Sementara itu, kecelakaan juga terjadi di Jalan Bebas Hambatan nomor 1 pada pagi ini. Pengemudi mobil yang mogok tewas tertabrak truk dari belakang. Kecelakaan mobil parah terjadi di Jalan Provinsial nomor 88 pada ruas desa Wantan tanggal 16 larut malam. 2 mobil bertabrakan, pengemudi mobil belakang turun dan memasang rambu peringatan. Saat menunggu di partisi jalan, ia malah ditabrak mobil dari belakang dan terhempas ke jalur berlawanan. Ia tewas seketika setelah dilindas hingga kepalanya putus. Kecelakaan serupa juga terjadi di Jalan Bebas Hambatan nomor 1 pada ruas Jalan Lingko tanggal 17 pagi. Sebuah mobil mogok di jalur tengah jalan. Saat memeriksa kondisi di belakang mobil, pengemudi malah ditabrak truk dari belakang hingga tewas. Warga diingatkan jika terjadi kecelakaan di Jalan Bebas Hambatan, jangan menunggu polisi sambil berdiri di dekat kendaraan yang mogok. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperbaharui situs resminya tanggal 13 terkait introduksi hubungan Amerika-Taiwan dengan menghapus kata-kata seperti tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dan menambahkan harapan bahwa konflik antar selat dapat diselesaikan dengan cara dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Pihaknya juga memperkuat dukungan terkait partisipasi Taiwan di kancah global. Departemen Luar Negeri AS memperbarui konten mengenai hubungan AS-Taiwan di situs resmi mereka pada tanggal 13 dengan menghapus pernyataan bahwa AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dan menambahkan harapan penyelesaian masalah lintas selat Taiwan dengan tanpa paksaan dan cara yang dapat diterima kedua pihak. Selain itu juga menegaskan dukungan atas partisipasi Taiwan dalam forum internasional dan mengkritik Tiongkok yang dianggap mencoba memanipulasi dan merusak organisasi internasional. Namun, Presiden AS Donald Trump yang memicu perang dagang terkait bea cukai menuding Taiwan merebut bisnis chip AS. Pada tanggal 14, Presiden Lai Ching-te mengungkapkan haluan baru hubungan Taiwan AS untuk memperbesar investasi ke AS. Situs resmi Gedung Putih segera mencatat komitmen Taiwan ini ke dalam pencapaian janji politik Trump minggu ini. 他是会想要把台湾的问题跟美中关系之间的互动做一个 脱离，你北京都会要求我美国讲一些你北京想听的话，不一定是符合美国本身的一个既定的政策。
Pakar berasumsi AS masih dalam kerangka kebijakan satu Tiongkok yang fleksibel dan buram dan sikapnya terhadap isu Taiwan tidak berubah. Mengenai pertemuan pertama para menlu AS, Jepang dan Korea Selatan setelah pelantikan Trump, sebuah pernyataan bersama telah dikeluarkan pada tanggal 15 yang menegaskan penolakan perubahan status quo secara sepihak dan menambahkan dukungan terhadap partisipasi internasional yang bermakna bagi Taiwan. Kementerian Pertahanan Nasional juga mengonfirmasi bahawa kapal patroli Kanada HMCS Ottawa melintasi Selat Taiwan pada tanggal 16. Masa udara dingin kontinental telah tiba kemarin. Suhu terendah pagi ini yang mencapai 9,3 derajat Celcius tercatat di distrik Suting, kota New Taipei. Gelombang ini akan berdampak hingga hari Rabu. Gelombang masa udara dingin kontinental lainnya akan tiba Jumat ini. Intensitasnya diperkirakan akan lebih kuat dari masa udara dingin kontinental saat ini. Selain suhu rendah, masa udara dingin juga menyebabkan kabut asap di Tiongkok. Kabut menyelimuti Kinmen kemarin mengakibatkan ditutupnya bandara dan transportasi antar selat untuk sementara waktu. Bandara Kinmen dipenuhi penumpang. Berhubung kabut menyelimuti Kinmen, semua penerbangan dibatalkan dan penumpang terpaksa menunggu hingga aktivitas bandara dipulihkan kembali. Front awan yang membawa kabut tebal tiba di wilayah selatan. Transportasi udara di Kinmen terhenti. Jalanan tertutup kabut, bahkan transportasi antar selat juga terhenti untuk sementara, menyebabkan lebih dari 200 orang terlantar. Masa udara dingin berdampak hingga Rabu, namun gelombang masa udara dingin kontinental lainnya akan tiba hari Jumat dengan intensitas yang lebih kuat dan lebih dingin. Warga diimbau memerhatikan suhu rendah. Selain itu, front awan juga membawa kabut asap dari Tiongkok. Kualitas udara di Taiwan dan Pulau Luar tanggal 17 berubah menjadi sinyal oranye. Seorang mantan karyawan membeberkan kabar di internet bahwa toko waralaba susu pepaya menggunakan pepaya berjamur dan busuk untuk membuat jus, di mana manajer toko merekam sendiri video yang mengajari karyawannya cara menangani pepaya berjamur. Departemen Kesehatan Taoyuan telah mengirim petugas untuk meluncurkan investigasi. Dalam video terlihat manajer toko waralaba susu pepaya terkenal mendemonstrasikan cara menangani pepaya busuk dan meminta karyawan untuk tidak membuang pepaya busuk atau berjamur, melainkan hanya mengupas bagian yang tampak buruk. Seorang netizen yang mengaku sebagai mantan karyawan toko baru-baru ini memposting di medsos mengatakan bahan baku diterima toko dalam keadaan baik. Namun ketika buah mulai berjamur, manajer meminta karyawan untuk mengupas sambil mencium bau buah sebelum dibuat menjadi minuman untuk dijual. Ia juga menyebutkan 5 cabang toko di Taipei dan Taoyuan yang masuk daftar hitam. 会担心自己是不是也会中标，可能上吐下泻之类的。前阵子新闻很多，很担心食安问题。 Ahli toksikologi memperingatkan untuk tidak mengonsumsi buah berjamur dan busuk karena dapat menyebabkan keracunan makanan dan gejala peradangan lambung seperti mual, muntah, dan diare. 就算把坏的部分把它切掉，那个好的部分可能有一些浸湿，我们还是可能会吃到一些微生物污染的地方。 Berhubung toko waralaba tersebut memiliki beberapa cabang di kota Taipei, Departemen Kesehatan Kota Taipei dan Kota Taoyuan segera mengirim petugas untuk melakukan inspeksi. Jika ditemukan pelanggaran, mereka akan dikenakan denda 60.000 hingga 200 juta dolar Taiwan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.